Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama lengkap saya Emilia Anastasia Doka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Yang pertama, prebiotik. Definisi prebiotik. Prebiotik yaitu ingredient pangan yang dapat difermentasi dan yang secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik baik dalam komposisi dan atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan atau aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Prebiotik juga merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi-fungsi prebiotik yaitu yang pertama, menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Dan yang kedua, meringankan sembelit, diare, terutama karena infeksi, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar manusia dibagi atas dua, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan yaitu pertama Bifidobacterium, yang kedua Eubacterium, ketiga Lactobacillus. Bakteri yang merugikan yaitu pertama Clostridium, kedua Shigella, dan yang ketiga Veillonella. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia. Yang pertama, umur. Kedua, kemudahan untuk terkena infeksi. Yang ketiga, kebutuhan akan zat-zat gizi. Keempat, status imunologis. Kelima, pH usus besar. Keenam, waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dan penyerapan dalam usus besar. Yang berikutnya, terdapatnya bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar. Dan yang terakhir, jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang paling berpengaruh. Contoh pada bayi, yaitu terdapat perbedaan yang nyata dalam hal jumlah dan jenis mikrobiota dalam usus besar bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Yang kedua, pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus besar didominasi oleh populasi bakteri Bifido. Yang ketiga, sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasi. Sumber-sumber prebiotik. Yang pertama, banyak bahan pangan, terutama oligosakarida dan polisakarida, termasuk serat pangan yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Yang kedua, tidak semua karbohidrat pangan atau oligosakarida dan polisakarida merupakan prebiotik karena tidak semuanya memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Yang ketiga, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artikok, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Secara alami, prebiotik diperoleh dari air susu ibu atau asli dalam bentuk oligosakarida N-asetilglucosamine dalam kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mendukung pertumbuhan probiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicori, artikok, dan beberapa oligosakarida pada kedelai. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik. Yang pertama,
tidak terhidrolisis oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekskresikan dalam feses. Yang kedua, berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar. Yang ketiga, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Yang keempat, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Yang berikut mekanisme kerja prebiotik. Yang pertama, prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Yang kedua, prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid atau SCFA dalam bentuk asetat, propionat dan butirat dan L-lactate, CO2 dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan berbagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Ensidoka. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri. Yang pertama, residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar. Yang kedua, bahan endogen seperti nusins. Yang ketiga, sel-sel epitel usus yang terkelupas. Dan yang terakhir, produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substrat yang dapat difermentasi oleh mikrobia dalam usus besar adalah karbohidrat dan protein. Karbohidrat yaitu serat pangan, pati resisten, oligosakarida, gula yang tidak dapat diserap usus halus. Protein yaitu asam amino dan lipida sedikit yang dapat difermentasi, sedangkan pada bayi substrat yang dapat difermentasi. Komponen yang tidak dicerna pada susu memberikan pengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dan serat pangan. Inulin. Inulinnya adalah frukto-oligosakarida dengan galaktosil, laktosanya laktosukrosa. Inulin galakto-oligosakarida GOS dan galaktosil, laktosanya isomalto oligosakarida. Inulinnya laktulosa dan laktosil, laktosanya gluko-oligosakarida. Inulinnya lacticol dan galactosillus, laktosanya silo-oligosakarida. Inulin yang terakhir adalah rafinosa. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan frukto-oligosakarida FOS yang dapat digolongkan sebagai prebiotik. Sedangkan galakto-oligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang berikut efek prebiotik berbagai oligosakarida. Di sini bisa dilihat karbohidratnya inulin dan frukto-oligosakarida yang tidak dapat dicerna, bisa difermentasi dan bisa selektivitas dan bisa status prebiotiknya ya. Lanjut, jenis prebiotik yang sering digunakan yaitu FOS, frukto-oligosakarides, GOS, galacto-oligosakaridas, dan XOS, silo-oligosakarida, dan IMO, isomalto-olisakarida, SOS, soy-olisakarida, dan inulin laktulose laktitol. Di samping itu terdapat pula bahan lain yang memenuhi kriteria prebiotik, misalnya silose, soya, dan manose. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helenium. Inulin juga ditemukan pada cicori, dandelion, artikok dari sumber Robert Freud pada tahun 2000. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, bawang daun, bawang putih, asparagus, pisang, gandum, barley.
Inulin juga dapat diekstraksi dari umbi dahlia. Lanjut, inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya yaitu sukrase, maltase, dan isomaltase baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi karena dapat mengurangi resiko kanker usus besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin dapat membantu metabolisme lemak sehingga mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Berikut struktur kimia inulin. Fructooligosaccharides FOS. FOS merupakan oligosakarida yang terdiri dari monomer fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. FOS memiliki struktur GFN atau FM dengan huruf G menunjukkan satu terminal glukosa, F merupakan unit fruktosa, dan huruf N dan M menunjukkan banyaknya unit fruktosa dalam oligomer FOS. Antar unit fruktosa penyusunnya terdapat ikatan yang tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, yaitu ikatan B2-1. FOS tidak terhidrolisis dan tidak diserap usus halus pada sistem pencernaan. FOS difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa asam laktat dan asam karboksilat rantai pendek lainnya. Berikut struktur kimia fructooligosaccharides. Keuntungan mengonsumsi prebiotik. Perbaikan komposisi mikroflora usus besar. Yang kedua, perbaikan fungsi lambung. Yang ketiga, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Yang keempat, perbaikan metabolisme lipida. Dan yang kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen. Keuntungan mengonsumsi prebiotik. Yang pertama, perbaikan komposisi mikroflora usus besar, perbaikan fungsi lambung, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Keempat, perbaikan metabolisme lipida. Yang kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan probiotik. Lanjut, mencegah kanker usus. Yang kedua, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan probiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau pengikatan kolesterol oleh membran. Meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Probiotik definisinya ingredient pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Yang kedua, suatu mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia. FAO atau WHO 2001. Strain, kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama yang teridentifikasi dengan baik. Well-defined range, istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Beberapa contoh pada makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikroba yang paling umum dipakai. Strain MO. Genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk susu fermentasi, yogurt, kultur mikroba yang telah dikering bekukan, dan lain-lain. Sejarah probiotik. Konsep probiotik sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Elie Metchikov, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metchikov mendapatkan bangsa Caucasian yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi yogurt, susu fermentasi tetap sehat dalam usia lanjut.
Metchnikoff berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Lanjut, ilmuwan lain yaitu Henneberg mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia yaitu Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi Acidophilus mills atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt milk yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Kriteria bakteri yang tergolong probiotik. Asal manusia, tahun dan asam empedu, melekat ke sel usus, bertahan di saluran usus, produksi antimikroba, antagonis terhadap patogen, aman di makanan, dan klinis terbukti memberi efek kesehatan. Probiotik yang umum dan aman digunakan. Bakteri dan kamir. Contohnya ada bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus paracasei. Kamir Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces boulardii. Mekanisme probiotik hingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Produksi senyawa antimikroba, khususnya patogen seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteri osin, reuterin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen lainnya. Unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus. Menstimulasi sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan. Maka bakteri asam laktat BAL sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya, bakteri probiotik mampu mencegah diare yang disebabkan Helicobacter pylori. Asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristaltik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya, beberapa galur strain bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak dapat diserap tubuh. Beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekonjugasi garam bile dalam usus halus untuk mencegah absorpsi kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bile dari kolesterol serum. Kedua hal itu menurunkan kadar kolesterol serum. Membantu penderita laktose intolerans dalam mengonsumsi susu. Mekanismenya, laktose intolerans atau ketidakmampuan mencerna laktosa terjadi karena seseorang tidak dapat memproduksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan genetik. Molekul laktosa yang tidak dapat diserap tubuh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi beta-galaktosidase, sehingga untuk mendapatkan enzim tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi susu fermentasi. Salah satunya yaitu kefir, bibit starter. Kefir juga merupakan sumber enzim beta-galaktosidase untuk memecah laktosa dalam susu. Dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat BAL, 30-40% laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Efek menguntungkan probiotik terhadap kesehatan, mengurangi gejala intoleransi laktosa, meningkatkan imunoglobulin A dalam darah. Anak-anak kecil yang diberi minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei strain tertentu
ternyata mempunyai kandungan imunoglobulin A lebih banyak dalam darahnya sehingga memperpendek lamanya diare akibat infeksi rotavirus. Meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagositas imunon spesifik dengan pemberian L-Acidophilus dan Bifidobacterium bifidum, menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam feses, menurunkan mutagenisitas fekal dan urin, pencegahan penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal dan urogenital, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi, infeksi pernapasan, memberi ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengkonversi versi prokarsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik berasal dari kata sin berarti sinergi dan biotik berarti hidup. Definisi simbiotik, potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penanaman pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara probiotik dan prebiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana probiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya yaitu Bifidobacterium dengan FOS, Bifidobacterium dengan GOS, dan Lactobacillus dengan lactitol. Peran prebiotik sebagai makanan prebiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik mikroba baik. Prebiotik yaitu ada asparagus, garlic, wheat bran atau flour, dan banana. Probiotik adalah mikroba baik, ada yogurt, sour cream, kefir, dan probiotik milk. Apa perbedaan antara pro dan prebiotik? Probiotik bakteri baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi, diare, dan memperbaiki pola buang air besar, yaitu yogurt, tempe, miso, soup, dan produk fermentasi lainnya. Prebiotik adalah makanan bagi bakteri probiotik, menstimulasi pertambahan jumlah bakteri probiotik dalam usus. Ada ASI, berir, pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Perbedaan probiotik, dan simbiotik. Prebiotik makanan untuk bakteri. Probiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Simbiotik adalah kombinasi probiotik dan prebiotik dengan komposisi seimbang. Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Sekian dan terima kasih dari saya dan teman saya, Insi.